warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nugrani Cahyani dari Perwira Kabupaten Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertolongan pertama. Nah teman-teman, pasti kalian semua sudah tahu bahwasanya musibah, kecelakaan ataupun cedera itu dapat menimpa siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Di saat terjadi cedera itu, kita sangat membutuhkan pertolongan pertama. Pertolongan pertama merupakan pemberian penanganan kepada seseorang yang menderita sakit, cedera, ataupun kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis dasar. Medis dasar merupakan sebuah ilmu kedokteran yang menangani tentang penanganan cedera. Ilmu ini dapat dikuasai oleh seseorang yang awam maupun seseorang yang sudah awam terlatih. Batasnya sesuai dengan sertifikat penolong pertama. Penolong pertama adalah seseorang yang pertama kali tiba di tempat suatu kejadian dan seseorang itu mampu untuk menangani seseorang tersebut. Selanjutnya, sebagai penolong pertama, apa tujuannya? Penolong pertama tentunya memiliki tujuan. Yang pertama yaitu untuk mencegah kehilangan nyawa. Yang kedua yaitu untuk mencegah terjadinya cacat. Dan yang ketiga yaitu penolong pertama harus memberikan rasa nyaman kepada penderita. Selanjutnya, kewajiban seorang penolong. Kewajiban seorang penolong yang pertama, dia harus mampu menyelamatkan dirinya sendiri, anggotanya, dan juga penderita. Penolong pertama juga harus mampu memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh penderita. Penolong pertama juga harus mampu memberikan keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh penderita seperti transportasi yang digunakan oleh penderita maupun surat-surat rujukan yang digunakan untuk penderita. Penolong pertama juga harus memiliki privasi dengan penderita. Selanjutnya yaitu kualifikasi. Kualifikasi apa yang harus dimiliki oleh seorang penolong pertama? Jadi kualifikasi yang harus dimiliki adalah yang pertama, penolong itu harus bertanggung jawab, jujur, profesional, dan penolong itu harus bisa memberikan yang terbaik kepada penderita. Nah teman-teman, di sini aku mau jelasin mengenai cedera jaringan lunak. Cedera jaringan lunak ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada perdarahan luar dan yang kedua ada perdarahan dalam. Nah, cedera jaringan lunak ini dapat menyebabkan seseorang terkena shock. Perdarahan yang pertama yaitu perdarahan luar. Teman-teman, ketika suatu saat kita terjadi perdarahan luar ini dapat terlihat dengan jelas ya, karena perdarahan luar ini biasanya terjadi karena rusaknya pembuluh darah yang keluar hingga menembus kulit kita. Jadi perdarahan luar ini dapat dilihat dengan jelas. Untuk itu di sini saya mau meminta teman saya untuk membantu saya dalam menangani perdarahan luar. Nah, teman-teman, di sini ada 3 ya. Yang pertama ada arteri radialis, arteri brachialis, dan juga arteri femoralis. Nah, untuk di sini saya akan menangani di sini ya teman-teman. Caranya yang pertama adalah kita tinggikan apakah perdarahan sudah berhenti. Jadi tinggikannya itu lebih dari jantung. Yang kedua, kita beri bantalan kasa. Bantalan kasa ini digunakan untuk mencegah terjadinya perdarahan kemana-mana. Yang kedua yaitu kita beri ini mitela, kita balut kepada perdarahan yang tadi. Nah, ini ya teman-teman. Kita balut agar perdarahan ini tidak terjadi kemana-mana. Nah, teman-teman, seharusnya ketika kita menangani perdarahan itu, kita memerlukan APD. APD itu yang digunakan ketika menangani perdarahan itu apa saja? Nah, APD yang dapat kita gunakan adalah yang pertama yaitu kacamata pelindung, terus yang kedua ada sarung tangan latex, dan yang ketiga yaitu masker. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Selanjutnya yaitu perdarahan dalam. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas mengenai perdarahan luar. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai perdarahan dalam. Apa bedanya perdarahan luar dan juga perdarahan dalam? Gini ya teman-teman, kalau perdarahan luar itu dapat kita lihat dengan jelas bahwa darah itu keluar dari kulit kita. Untuk perdarahan dalam ini, darah itu menggumpal di dalam kulit kita. Jadi terjadi kerusakan pada pembuluh darah tanpa disertai rusaknya kulit kita. Sehingga perdarahan ini mungkin kadang-kadang sulit untuk dikenali, tapi ada beberapa ciri-ciri yang menunjukkan perdarahan dalam. Contohnya seperti ketika kita menderita perdarahan luar, mungkin bisa terjadi juga perdarahan dalam. Selain
itu bisa terjadi seseorang itu muntah darah, BAB dengan darah, kencing darah, ataupun mengeluarkan darah dari hidung dan mulut, itu juga dapat terjadi karena perdarahan dalam. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu shock. Shock adalah di mana keadaan seseorang mengalami kekurangan oksigen di darahnya, di bagian otak, jantung, dan juga paru-paru. Seseorang ini biasanya terjadi shock karena kecelakaan ataupun perdarahan luar dan perdarahan dalam ini juga dapat menyebabkan shock. Nah, bagaimana cara kita untuk menanganinya? Gini ya teman-teman, cara kita untuk menangani shock adalah yang pertama, kita bawa seseorang itu ke tempat yang lebih teduh, kita baringkan. Nah, selanjutnya kita tinggikan bagian kakinya. Selain itu kita juga harus segera menghubungi bantuan ataupun rumah sakit untuk selanjutnya kita evakuasi ke rumah sakit. Nah, teman-teman, jadi peran kita adalah sebagai penerwira dan sebagai peer educator. Peer educator adalah mengedukasi teman sebaya kita mengenai pertolongan pertama. Kita sebagai penerwira harus mampu melakukan pertolongan pertama. Kesimpulannya adalah pertolongan pertama merupakan pemberian penanganan kepada seseorang yang sakit atau cedera. Penolongan pertama ini sangat membutuhkan medis dasar. Teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.